COVID-19 saat ini kian melandai. Namun, apa kabar dengan stunting? Halo semuanya, kami dari kelompok 12 isu terkini pelayanan kesehatan akan membawakan isu tentang tantangan percepatan penurunan stunting di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, kami Viglia Gracia dan Hairunisa Kalista dari kelompok 12 mata kuliah isu pelayanan kesehatan. Video ini bertujuan untuk menyadarkan urgensi dan tantangan stunting pada masa pandemi di Indonesia, serta memberikan rekomendasi terkait penanggulangan stunting di masa pandemi. Yuk simak video ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan stunting, strategi, serta tantangannya di masa pandemi. Sebelumnya, yuk kita kenali apa itu stunting. Stunting termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Menurut WHO, stunting adalah kondisi di mana nilai Z-score tinggi badan menurut umum berdasarkan standar pertumbuhan mencapai kurang dari 2 standar deviasi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Lalu, faktor apa saja yang menyebabkan stunting? Berdasarkan penelitian, stunting disebabkan oleh faktor multidimensi. Stunting dikaitkan dengan berat badan lahir, diare, pengetahuan dan tingkat pendidikan ibu, pendapatan keluarga, dan sanitasi. Faktor yang pertama adalah BBLR atau berat badan lahir rendah. Berdasarkan penelitian, BBLR merupakan faktor risiko yang paling dominan terhadap kejadian stunting pada anak. Status gizi ibu dan anak juga berkaitan dengan stunting. Berdasarkan penelitian, anak dengan tingkat kecukupan protein dan zinc yang kurang memiliki risiko yang lebih besar mengalami stunting. Status gizi juga berhubungan dengan ketahanan pangan, di mana keluarga dengan ketahanan pangan yang cukup cenderung memiliki status gizi yang baik. Faktor selanjutnya adalah pengetahuan ibu yang rendah dan pola asuh orang tua yang kurang tepat. Ibu dengan pendidikan yang rendah cenderung kurang memperhatikan gizi yang baik untuk anak. Selain itu, pola asuh yang tidak tepat juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap resiko terjadinya stunting. Faktor penyebab stunting yang terakhir adalah status ekonomi keluarga yang rendah. Keluarga dengan status ekonomi kurang memiliki daya beli yang kurang terhadap makanan yang memiliki zat gizi baik. Kekurangan zat gizi pada ibu hamil maupun balita inilah yang meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak. Dampak stunting pada kesehatan antara lain melemahnya perkembangan otak dan kapasitas anak dalam belajar, peningkatan risiko infeksi, serta penyakit tidak menular, kemudian keterlambatan pubertas dan bertubuh pendek, lalu risiko perkembangan penyakit seperti diabetes, hipertensi, dislipidemia, peningkatan berat badan signifikan yang berisiko kelebihan berat badan dan obesitas setelah 2 tahun, serta terjadinya resistensi terhadap hormon insulin. Pada pembangunan, stunting dapat mengancam bonus demografi akibat banyaknya tenaga kerja usia produktif yang akan tersedia namun tidak kompetitif, sehingga terancam mengalami kerugian pembangunan negara dengan potensi mencapai 260 hingga 390 triliun. Pandemi COVID-19 menambah tantangan pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024, di mana pandemi ini berpotensi meningkatkan angka stunting. Adanya pandemi COVID-19 menjadi faktor penghambat kegiatan-kegiatan pencegahan stunting, antara lain layanan kepada masyarakat, posyandu klub ibu hamil, bina keluarga balita atau PAUD. Berdasarkan hasil survei Balitbangkes Kementerian Kesehatan pada 4.798 puskesmas, ibu hamil yang tidak melakukan kunjungan ke puskesmas sebanyak 30,58%, dan balita stunting atau gizi buruk yang tidak melakukan kunjungan ke puskesmas sebanyak 31,01%. Akibat pandemi, akses penduduk miskin terhadap pangan makin terhambat karena adanya hambatan produksi dan distribusi. Belum lagi, pandemi membuat masyarakat kelas bawah rentan kehilangan pendapatan, sehingga berdampak pada berkurangnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Anak-anak korban COVID-19 yang kehilangan orang tua juga berpotensi mengalami penurunan kualitas hidup. Prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan perkembangan mulai dari 2018 ke 2019. Angka stunting menurun 3,13% dengan peningkatan IKPS. Namun pada tahun 2020, penurunan stunting hanya diperkirakan sekitar 0,75% akibat sedikitnya pengukuran antropometri. Hal ini menunjukkan perlunya kerja keras mencapai target 14% pada tahun 2024 dengan penurunan 2,7% setiap tahunnya. Untuk merespon kondisi yang ada, pada tahun 2018, pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan program.
Strategi Nasional Stunting adalah dokumen pemerintah yang memberikan rancangan strategi intervensi percepatan pencegahan stunting yang terukur dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Strategi Nasional Stunting memaparkan 5 pilar pencegahan stunting. 5 pilar tersebut diantaranya, yang pertama, komitmen dan visi kepemimpinan. Pilar kedua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Pilar ketiga, konvergensi program pusat, daerah, dan desa. Pilar keempat, ketahanan pangan dan gizi, dan pilar kelima, pemantauan dan evaluasi. Kelima pilar ini digunakan untuk menyasar kelompok prioritas rumah tangga 1000 HPK dan masyarakat umum di lokasi prioritas. Dalam mendukung pelaksanaan strategi nasional pencegahan stunting, kelima pilar tadi disokong oleh 8 aksi konvergensi integrasi yang merupakan pendekatan dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting secara terkoordinir. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pencegahan stunting antara lain prevalensi anemia yang masih tinggi bahkan meningkat yang makin menjauhi target RPJMN sebesar 28%, kemudian menurunnya cakupan imunisasi dasar lengkap akibat pandemi hingga mencapai 79,6%, lalu cakupan tablet tambah darah yang rendah seperti kurang media sosialisasi, tidak tersedianya kartu suplementasi, pemantauan yang belum dapat diandalkan dan SOP baru yang kurang disosialisasikan, serta tingginya angka remaja pendek dan sangat pendek yang dapat meningkatkan resiko stunting pada masa mendatang. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai peluang penguatan strategi nasional percepatan pencegahan stunting di masa pandemi. Karena strategi nasional stunting memerlukan payung hukum yang kuat sebagai pedoman pelaksanaan, maka disusunlah peraturan presiden. Pada tanggal 5 Agustus 2021, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024. Peraturan ini juga memperkuat penerapan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tahun 2018 sampai 2024. Lalu, bagaimana pelaksanaan strategi nasional pencegahan stunting pada masa pandemi? Pada masa pandemi, pemerintah mendorong adopsi kebiasaan new normal dalam pelaksanaan kegiatan penurunan stunting dengan modifikasi kegiatan secara online. Nah, berikut ini merupakan pelaksanaan 5 pilar pencegahan stunting selama masa pandemi COVID-19. Berikut merupakan kesimpulan dari video kami. Dari bahasan-bahasan yang sudah kami paparkan, kami ingin memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, perencanaan dan alur koordinasi dari Strategi Nasional Penurunan Stunting dapat dilaksanakan semestinya dan konsisten sesuai dengan peran yang sudah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan cakupan pemberian tablet tambah darah, memasifkan promosi, memastikan suplai tersedia, dan mengorganisir pembelian tablet tambah darah bagi siswa putri sekolah untuk mencegah potensi stunting remaja. Yang ketiga, meningkatkan sosialisasi gizi buruk dan pola asuh orang tua yang baik dengan membangun koordinasi antara posyandu atau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya pada tokoh masyarakat setempat dengan lebih interaktif. Yang keempat, menyediakan dan mensosialisasikan pemberian imunisasi dasar lengkap oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan protokol kesehatan dan pengawasannya. Dan terakhir, meningkatkan kapasitas kader posyandu dari segi pengetahuan dan fungsi kader yang terintegrasi dengan pencegahan pandemi COVID-19 dengan membuka forum diskusi, pelatihan, pemberian materi terkait PMBA, pengisian KMS, ASI, dan MPASI, dan cooking class. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana tantangan percepatan penurunan stunting di masa pandemi COVID-19? Semoga video ini dapat bermanfaat dan diharapkan dapat membuka mata teman-teman untuk dapat membantu mencegah stunting dan menurunkan masalah stunting di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.